Namaku Tuan-Tuan, lahir di Akademi Etika Wanita. Ibuku di sini, di penjara gelap ini. Sudah 5 tahun. Bujang, kamu guru terbaik di sekolah kita. Kamu benar mau resign? Maaf, kepala sekolah. Aku mau melahirkan. Dasar nggak tahu malu, aku suruh kamu menikah, kamu berani sembunyi-sembunyi, hamil anak laki-laki lain. Cepat buang anak itu, bersihkan sekarang, nikah sama Dehai. Ning, kalau kamu nurut, aku bisa maafkan. Aku mati pun nggak mau nikah. Kamu nggak tahu diri ya. Nggak mau nikah, kirim kamu ke Akademi Etika Wanita, biar kamu mikir. Sampai kamu mau nikah, Cepat, ada orang. Ada orang di toilet akademi kita lagi melahirkan. Bukan hari ini, baru dikirim ke Akademi Etika Wanita kita. Guru wanita kan? Kayaknya namanya Jiang Ning. Dengar-dengar dia suka main-main. Bahkan anak yang dikandungnya, laki-laki liar mana juga, nggak tahu. Awan kecil lewat perlahan. Pelan-pelan mendekat. Sayang, namamu nanti Tuan-Tuan. Mama cuma mau kamu tumbuh sehat dan aman. Mama, Tuan-Tuan bawain makan buat Mama. Tuan-Tuan, maaf ya. Ini salah Mama. Bikin kamu lahir di tempat begini. Mama, kamu kenapa? Tuan-Tuan jangan nangis. Mama nggak apa-apa nih. Ini satu-satunya foto, Mama sama Papa. Kamu harus pergi dari sini, cari dia. Aku pasti cari Papa. Bebasin Mama. Halo Paman. Pintar banget. Bulan ini semua orang uang jajan dobel. Kapan Paman kedua nikah? Kapan paman kedua? Bisa kasih kami adik cewek cantik. Paman kedua, kakek buyut, bilang keluarga Bo, 3 generasi laki-laki. Kalau masih enggak, kasih kami adik cewek. Bakal diusir dari rumah. Adik cewek. Paman kedua aja belum punya pacar. Mau dari mana dapat adik cewek buat kalian? Kalian main sana. Biar kami bertiga yang urus. Papa! Anak-anak ini tiap hari ribut begini. Kapan kasih aku cicit cewek yang manis? Kakek, kami tahu. Kakek mau cicit cewek. Tapi soal ini nggak bisa dipaksakan. Gimana aku nggak cemas? Keluarga Bu udah beberapa generasi nggak ada anak cewek. Tiap malam aku tidur sampai mimpiin leluhur, nunjuk kepalaku. Tanya kenapa belum kasih cicit cewek buat keluarga Bu? Kakek, aku pulang. Lama banget nggak telepon. Ada apa?
mau nikah ya? Oke. Anak kecil masih berani pulang. Cepat sujud. Yang sujud itu ayah. Aku tanya, kapan nikah? Dua saudaramu udah. Nggak bisa diharap. Kamu gimana? Kapan kasih aku cicit cewek? Kakek punya anak cewek itu bukan mau lalu bisa. Itu kamu aja nggak usah. Kenapa mau duduk santai di rumah? Nunggu cicit cewek manis datang sendiri panggil kamu ayah ya? Kakak kedua, kamu harus lebih semangat. Aku sudah vasektomi, tugas punya putri kecil. Sekarang tanggung jawabmu. Ya, Mon. Nanti aku akan 2 tambang berlian di Afrika. Semua jadi jepit rambut. Setiap hari buat putri kita ganti model pakai. Juga bisnis keluarga Bu akan diwariskan ke keponakan perempuan kecilku. Papa, Kita semua. Akan jaga adik perempuan. Adik kedua, kamu dengarkan. Cepat kasih adik perempuan. Untuk keponakanmu ini, Kakak pertama yang, kamu kan direktur rumah sakit. Kamu tahu dong, setiap hari banyak operasi. Cuma kamu dokter di sana. iya kakek benar. Sebagai direktur, aku kasih cuti panjang tugas utamamu, tambah putri kecil untuk keluarga Bu, tambah anak perempuan ya. Bawa anaknya dulu ke bawah. Kakak kedua, kamu jangan-jangan ada masalah di bagian itu. Jujur aja sama kami, nggak malu kok. Keluarga kita punya banyak dokter terbaik. Mau mati ya? Sikapmu kenapa gitu? Kamu pikir di rumah aja. Bayi bakal datang sendiri ke rumah, panggil kamu papa. Papa. Tuan kecil akhirnya nemuin kamu. Papa, Apa? Bayi kecil, aku paman besar. Cepat panggil paman besar. bayi kecil, aku paman ketiga. Panggil paman ketiga ya. Semua minggir. Cicit manis. Biar kakek buyut lihat baik-baik. Benar-benar keturunan keluarga Bu. Mirip banget sama Jinjo waktu kecil, persis banget. Bayi kecil, kamu kok sendirian? Mana mamamu? Papa. Anak kecil, kembali salah orang itu. Aku bukan ayahmu. Mama bilang kamu itu ayah. Kenapa bicara gitu ke anak? Katanya nggak punya pacar, diam-diam. Di luar malah punya anak. Apa mau bikin aku sedih? Cicit sama menantu, istri cucu ya? Kakek, aku nggak tahu siapa mamanya. Aku juga nggak kenal dia. Ayah, aku punya foto kamu sama mama. Ini kakak kedua. Bukankah ini foto wisuda kuliahmu? Lihat kamera. 1, 2, 3. Keju. Ini mama kamu. Ini mamamu. Iya. Nggak mungkin Jiang Ning udah nikah sama orang lain. Cuma foto wisuda. Bisa dibeli. Kakek, kamu pasti tahu. Selama ini banyak wanita mau masuk keluarga Bo. Jumlahnya nggak sedikit. Anak kecil ini, jelas ada yang mengatur di belakang. Pasti ada yang suruh. Dia cuma penipu kecil. Ayah, tuan-tuan bukan penipu. Ayahnya tuan-tuan itu kamu. Halo. Dokter Bu, ada pasien darurat di rumah sakit. Cepat balik dan cek. Oke, saya paham. Saya segera ke sana. Kakek, ada operasi di rumah sakit. Saya pergi dulu. Ayah. Ayah. Cicit kesayanganku. Cepat kalian kejar dia, bawa dia kembali ke sini. Kakek, adik kedua sudah bilang, anak kecil ini cuma penipu kecil. Ngaco. Kalian tahu apa sih? Cicitku sendiri, masa aku nggak bisa kenal? Kakek buyut, baru saja aku ambil. Rambut adik? Cek saja. Kalau bukan, kita tahu. Cucu baik. Kakek nggak sia-siakan kamu. Cepat tes DNA. Kalau ada hasil, langsung kabari aku. Oke,
Kamu tunggu di sini, Saudara 8. Anakmu datang. Tuan-tuan, 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 Mama papa nggak kenal aku. Bilang aku penipu. sini. Tuan-tuan, papa mana? Dia cuma nggak tahu tuan-tuan anaknya. Kalau tahu, pasti dia. Paling sayang tuan-tuan. Kenapa orang lain langsung tahu anaknya? Papa aku nggak tahu. Tuan-tuan, maafkan mama. Tapi jangan menyerah. Papa itu satu-satunya keluarga tuan-tuan di luar sana. Kamu harus kembali ke sisinya. Ya, aku pasti minta ayah selamatkan ibu. Jangan. Jangan bilang ke ayah tentang ibu. Ibu cuma mau kamu tumbuh sehat dan aman. Selamat wisuda. Selamat wisuda. Ada Ajang ya. Aku, Senior, kakak senior. Kamu mabuk. Aku bantu kamu istirahat. Pelan-pelan. Kakak senior. Istirahat yang baik. Bu, aku suka seseorang. Aku nggak bisa nikah sama Zaudehai. Aku tahu kamu suka. Anak keluarga Bo. Kamu bahkan hamil anaknya kan. Kalau Nang nggak ikut pulang, aku akan hancurkan hidupnya. Oke, aku setuju. Keluar sekolah dan menikah. Ibu nggak pantas buat ayah. Asal ayah bisa jaga kamu. Mama jadi tenang. Ayah itu dokter hebat. Bisa jaga aku, juga jaga mama. Mama nggak mau beban ayah lagi. Mama cuma mau tuan-tuan bisa tumbuh bahagia. Tuan-tuan masih ingat nggak lagu yang mama ajarin? Iya, Asal tuan-tuan nyanyi buat ayah, ayah pasti tahu. Tuan-tuan tuh kecil banget. Awan kecil. Pelan-pelan datang. Istirahat dulu ya. Berhenti sebentar. Bunga di Gunung Mekar. Aku baru sampai gunung. Bojinro, semoga kamu jaga anak kita baik-baik. Mamat. Mamat. Ayah seorang dokter. Aku mau panggil ayah buat selamatkan mama. Mama, tunggu aku. 0128. 0128. Hei, cepat kemari, bawa keluargamu. Pergi dari sini. Mama, Dan selama 5 tahun di Akademi Etika Wanita, kamu sadar salahnya nggak? Kalau kamu buang anak itu, nikah sama Zaudehai dengan patuh, aku langsung bawa kamu pulang. Mama, kamu selalu ancam aku. Seru ya? Ini bukan urusanmu lagi sekarang. Aku sudah bawa Zaudehai kemari.
Ning Ning, sudah 5 tahun. Kamu baik-baik aja? Tuan Bo, mobil sudah siap. Hati-hati, gadis kecil ini nekat banget. Kenapa anak ini lagi... Ayah, Mama sakit. Tolong selamatkan Mama. Boleh ya? Tuan Bo, Anda orang terhormat. Hal kecil begini biar saya saja. Tuan Bo bukan ayahmu. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Ayah, jangan usir tuan-tuan. Tolong buka pintu. Sudah aku bilang, aku bukan ayahmu. Mama benar-benar sekarat. Tolong selamatkan dia. Tuan Bo, kenapa mudah percaya ucapan si bocah penipu? Lagi pula, pagi ini dia pura-pura jadi anakmu. Mungkin sekarang dia lagi punya trik lain? Ke jalan, Ayah, tuan-tuan tidak bohong. Apa yang dikatakan tuan-tuan itu benar. Minggir. Asal tuan-tuan bernyanyi untuk ayah. Ayah pasti bisa. Kenali tuan-tuan? Kecil, angin bertiup. Pelan-pelan datang. Kakak senior. Istirahatlah baik-baik. Aku pergi dulu. Ombak di laut bermekaran. Aku baru tiba di pantai. berhenti. Kembali ke rumah lama. Kasihan si kecil ini. Sebenarnya kenapa dia, kalau ayahnya lihat, pasti sangat sedih. Kakek, dia cuma masuk angin. Diam, anak ini wajahnya mirip kamu. Menurutku dia anakmu. Dengar baik-baik, anak ini, kalau terjadi apa-apa, kalian yang tanggung jawab. Tuan tua, tuan kedua benar. Anak tadi kena hujan dan masuk angin. Kita harus cepat buatkan obat. Cepat-cepat. Air jahe, cepatlah. Baju bersih juga. Aduh, kenapa kalian lambat sekali ya? Ayo cepat semua. Kenapa kalian canggung banget sih? Tuan kedua, aku mau gantiin baju bersih buat nona kecil. Papa, tuan-tuan enggak bohong. Tolong selamatkan Mama. Tuan-tuan, ini benar ibumu? Iya, Namanya siapa nama mamamu? Jiang Ning. Jiang Ning, bukannya dia udah menikah? Dia di mana? Ini anaknya. Kakek buyut, hasil pemeriksaan udah keluar. Tuan-tuan memang anak paman kedua. Benar anak keluarga, Bo? Lihat kan, dia cucu kesayanganku, cicit perempuan kesayangan. Syukur Tuhan adil. Akhirnya diberi. Keluarga Bu kita, seorang putri kecil. Yes, aku punya adik. Yang penting, temukan ibu tuan-tuan. Jangan biarkan menantu cucuku terluka lagi. Benar-benar ibu tuan-tuan. Adalah adik iparku. Dia itu nyonya kedua paling dihormati keluarga Bo. Tuan-tuan, ibumu di mana? Ayah, ibu di sekolah etika wanita. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu benar-benar hampir mati. Orang siapkan tim medis terbaik, juga siapkan mobil. Sekarang aku mau menantu cucu keluarga Bu pulang ke rumah, bawa menantu cucuku pulang.
Wanita ini makin berisi setelah melahirkan, tubuhnya malah makin menarik. Sudah sadar salah belum? Asal kamu sekarang minta maaf ke Dehai, aku langsung suruh orang jemput kamu keluar. Mak, kenapa harus maksa aku, Cak? Aku bener anak kandungmu nggak? Ya, kamu anakku. Hidupmu juga dari aku. Aku mau gimana ya gimana? Tante, biar aku yang bujuk dia. Boleh, asal kamu mau nikah sama aku izinin kamu. Kirim dia ke desa, tapi kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Aku nggak bakal kirim tuan-tuan pergi. Tuan-tuan dijaga ayahnya. Kamu perempuan. Masih mikirin pria lain itu ya, pria nggak jelas itu kan. Kamu imut banget, masih mikirin itu. Cowok liar itu ya. Jangning, nama kamu sekarang jelek. Kamu tahu nggak? Nikah sama Dehai sekarang, itu kamu naik kelas. Ma, aku mohon bisa nggak biarin aku menantu aku mau bicara sama anakku. Belakangan ini, lihat deh, biar mereka berdua ngobrol lagi. Ngerti, aku paham. Mau ngapain? Saya itu jemput kamu keluar buat nikah. Tapi sebelum itu, aku mau kamu belajar pelajaran dulu. Cepat, segera cari nyonya muda. Siap. Gimana? Nikah sama aku yuk. Nanti rumah ini aku yang atur. Kalau kamu nggak nurut, siap-siap aja. Berani gigit aku. Aku bunuh kamu. Berhenti. 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 Mama, kenapa? Kalian siapa? Halo. Pak Bo, hasil tes DNA sebelumnya itu salah. Kadeawo. Sudah jelaskan lewat telepon. Anda di mana? Saya ke tempat Anda sekarang. Saya balik ke RS. Balik ke RS. Ya, jangan pergi. Tolong selamatkan ibu. Ayah. Anak kecil, kalau mau ibu bahagia, cepat pergi dari sini. Berani gigit saya juga? Jangan tuan-tuan, kamu ngapain? Lihat gigitan kamu. Nenek, tolong jangan. Sakiti ibu saya. Jangan panggil aku nenek. Kalian ibu anak terlalu senang hidupnya. Mulai sekarang urus diri sendiri. Buang mereka keluar. Saya mau lihat. Mereka bisa bertahan berapa lama. Tolong jangan sentuh ibu saya. Kalian semua jahat. Kesini, mau kasih tahu. Tunggu sampai ibumu nggak menderita lagi. Setuju nikah sama Zhao Dehai? Aku bakal jemput kamu pulang. Ayo. Balikin ibu saya. Ibu, bangunlah. Ayah, kamu di mana? Ayah. Tolong ya selamatkan ibu saya. Hendak, siap. Sudah panggil ambulans buat kamu. Terima kasih, Om. Ibu, dokter segera datang buat bantu kamu.
Ning, aku pasti akan cari kalian berdua. Tunggu aku. Berhenti. Fuck, Po. Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Mungkin aku terlalu capek akhir-akhir ini, jadi salah lihat. Bojinso, Sibuk. Hendak siap, ibumu lagi operasi. Tunggu di luar ya, boleh? Kenapa dengan ibu saya? Ibumu sakit parah. Om tolong selamatkan ibuku. Ayahmu di mana? Harus cepat kasih tahu. Orang dewasa di rumah harus bayar biaya operasi mahal. Butuh 1 juta. Om, tolong bantu ibuku. Ayahku punya uang, aku suruh dia datang bayar. Harus cepat ya. Oke om, aku panggil ayah sekarang. Ada apa? Baru nanti ada pasien masuk, pasien gawat darurat. Katanya dulu guru. Tuh guru. Keluarga pasien mana? Menurutku suami kurang tanggung jawab. Istrinya sakit parah, nggak datang lihat. Cuma anak perempuan yang jaga. Dia yang rawat di samping. Kenapa hati ini sakit banget? Aku harus visit pasien, pergi dulu. Kinshe. Kinshe. Sebenarnya apa yang terjadi, tuan-tuan? Dia anak kandungmu? Kakek, dulu rumah sakit, salah info. Tapi menurutku anak itu darah keluarga Bu. Kamu yakin salah? Maaf Tuan, saya lalai sebelumnya. Jadi keliru. Tak ada hubungan darah. Lalu cucu kesayangan saya dan menantu saya. Di mana mereka? Jangan cemas Tuan, saya sudah kirim orang buat cari. Nyonya muda dan gadis kecil masih di Jiangcheng. Jadi tunggu apa lagi? Cepat cari mereka. Segera tutup kota, walau harus bongkar tanah. Harus temukan ibu dan anak itu. Siap. Suruh semua orang di keluarga Bo, dari yang umur 80, sampai anak usia 8 tahun. Pokoknya yang bisa bernapas, meski cuma anjing, harus ikut cari orang. Kasih tahu semua pihak. Apapun caranya, harus temukan nyonya kedua paling dihormati keluarga Bo dan si putri kecil. Tawarkan hadiah 1 miliar, siapapun yang bisa kasih. Sedikit petunjuk, keluarga Bu pasti beri hadiah besar. Nona kecil, pulanglah. Bos Bo kangen kamu. Nona kecil, pulanglah. Bos Bo kangen kamu. Nona kecil, pulanglah. Bos Bo kangen kamu. Kasih waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari belum ketemu, cicit perempuan kesayanganku, kamu juga jangan pulang. Kakek, aku pasti akan bawa mereka berdua pulang ke rumah. Berhenti. Kenapa dia menangis? Om tante, ibu saya sakit. Butuh banyak uang. Tolong selamatkan ibu saya. Anak siapa ini? Ini Putri Guru Jiang, ibu dan anak yatim ini bikin sedih banget. Masih kecil. Sudah tahu jaga ibu dulu. Buat obatin ibu. Dia tiap hari kumpulin barang bekas buat dijual. Anak ini kasihan sekali. Jangan bengong dong. Yang punya uang bantu uang, yang nggak punya kasih makanan juga nggak apa. Iya. Terima kasih om tante. Tuan-tuan mau kasih tasbih ini ke kalian. Pinter banget ya. kakak senior, kamu minta apa tadi? Ceritain dong. Jangan ganggu. Kalau diceritain, nggak jadi terkabul. Timbal balik, biar aku nyanyi buat kamu. Awan kecil di langit.
perlahan mendekat. Silakan duduk sebentar. Berhenti sejenak. Bunga gunung mekar di atas. Aku baru tiba di gunung. Kenapa dia punya ini, Manik Harapan? Pak Bo, ada apa? Manik Harapan. Itu aku berikan ke Ningning di bawah pohon harapan. Pak Bo, mungkin itu palsu. Lagi pula, DNA sudah dicek. Dia bukan anakmu. Ayo, lihat ada apa. Terima kasih, Om Tante. Kalau Ibu sembuh, Tuan-Tuan pasti datang. Balas kebaikan kalian. Ayah, Jangan pura-pura, ayo bicara. Apalagi trikmu sekarang. ayah, pergi ke res sama Tuan-Tuan. Boleh nggak? Mama sakit parah. Ngomong segitu banyak, kamu cuma mau uang kan? Uangnya buat kamu, Manik Harapan itu. Aku mau. Kurang. Aku mau 1 juta. Pak Bo, dia lagi minta uang nih. Bukan, ayah. Uang ini buat obatin mama. Aku nggak peduli siapa mamamu, nggak tahu dia dari mana. Dapetin Manik Harapan itu, biarin kamu pura-pura kasihan. Bilang ke dia di rumah, jangan sia-siain usaha. Jangan ngomongin mama kayak gitu. Kamu ayah jahat. Bocah kecil, siapa yang kasih kamu keberanian berani ke kita? Pak Bo buang barang. Pak Bo, kamu nggak apa-apa. Nggak punya sopan santun. Nggak tahu ayahmu biasanya. Gimana cara didik kamu? Tuan-Tuan nggak punya ayah lagi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Bocah kecil, masih berani bantah. Kita pergi. Ayah, aku benci kamu. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pak Bo nggak kesel, ambil pusing sama kamu. Kamu masih ngomong kasar. Hari ini aku harus didik kamu, biar keluargamu bisa ajarin kamu. Hei, cari cewek namanya Tuan-Tuan, cari dia. Usir ibunya dari rumah sakit, keluarin dia dari dalam. Cepat-cepat, buang jauh-jauh. Jangan biarkan dia ganggu rumah sakit. Mama. Om, tolong selamatkan ibu. Keluarga Bo sudah bicara. Sekarang siapa berani obati ibumu? Cepatlah, bawa dia pergi dari sini. Om, saya punya uang. Tolong selamatkan ibu saya. Sekarang bukan soal uang. Kalian sudah menyinggung orang terkaya di Jiangcheng, pewaris keluarga Bo, Tuan Muda Bo, kamu kasih uang sebanyak apapun. Saya tetap tak berani obati. Cepatlah, cari rumah sakit lain. Om, tolong selamatkan ibu saya. Hah? Tolong selamatkan ibu saya. Ibu, tenang saja. Tuan-tuan pasti akan kumpulkan uang, cari dokter buat ibu. Tante, ibu saya sudah lama pingsan. Tolong ya selamatkan ibu saya. Itu bukan masalah. Bukankah itu anak perempuan Pak Bu? Nak, bukan kami nggak mau nolong. Sungguh. Kalian cepat pergi. Atau sekarang jemput mereka pulang? Tenang, dia belum mati, biarkan mereka susah dulu, nanti malam baru dijemput. Saya nggak percaya ibu dan anak itu, nggak bakal nurut. Ibu, kenapa? Ibu. Ibu, kenapa muntah darah? Jangan sedih, Tuan-Tuan. Ibu nggak apa-apa. Ibu bohong? Jangan nangis, Tuan-Tuan. Ibu di sini. Jangan takut. Hari ini Tante kasih Tuan-Tuan sepotong roti. Ibu makan pasti sembuh. Mama nggak makan. Tuan-Tuan makan. Mama makan? Mama sama Tuan-Tuan makan bareng. Boleh? Oke. Tuan-Tuan, kenapa jidatmu? Sama tanganmu. Tuan-Tuan, maaf ya. Mama kurang jaga kamu. Mama nggak nangis. Tuan-tuan nggak apa-apa. Tuan-tuan harus cari papa. Janji sama mama ya. Oke. Mama.
Mama kenapa? Bangun dong. Halo, siapa? Kakek buyut, saya tuan-tuan. Oh, tuan-tuan ya. Ada apa? Mama pingsan. Kok anak ini nangis kasihan banget? Mau dia anaknya adik kedua atau bukan? Kalau udah ketemu, kita bantu aja dia. Tuan-tuan dan ibu, sekarang di mana? Kakek buyut mau cari kamu? Aku nggak tahu, tapi tuan-tuan tahu rumah kakek buyut di mana? Oke, oke. Cepat ke sini. Kakek buyut tunggu di rumah. Baik. Bibi, tuan-tuan mau cari kakek buyut. Bisa jaga ibu nggak? Oke tuan-tuan, jangan nangis, Bibi segera datang. Baik. Ibu, tunggu aku. Aku mau cari kakek buyut. Untuk selamatkan kamu. Kakek, ada apa dengan tuan-tuan? Anak ini, ibunya sakit. Aku suruh dia segera datang. Cepat-cepat. Siapkan makanan. Nggak tahu anak ini sudah lapar atau belum. Ya, Hati aku ngerasa nggak enak. Tidak bisa, aku harus jaga di pintu. Kakek, pelan-pelan. Kakek, cepat buka pintu. Tuan-tuan, kenapa kamu jadi begini? Kok bisa seperti ini? Mana ibumu? Kakek, ibu sakit. Tuan-tuan jangan nangis. Om kasih kamu kue kecil. Sudah makan? Nanti kita cari ibu lagi ya. Enak nggak? Enak. Kenapa panas banget? Jangan-jangan masuk angin demam ya? Cepat panggil dokter keluarga. iya. Iya, Sau. Kakek buyut, tuan-tuan baik-baik saja. Kamu bisa ikut tuan-tuan untuk selamatkan ibu. Tuan-tuan, jangan panik. Ceritakan ke kakek buyut apa yang terjadi pada ibu. Ibu muntah darah. Dokter bilang butuh banyak uang. Baru bisa ditolong. Aku lihat anak ini, semakin lihat, semakin kasihan. Selalu terasa dia cucu kandungku. Tapi bukanlah rumah sakit bilang, tidak, perasaanku tak salah. Dia cucu kandungku. Seandainya pun bukan, meski dia bukan. Karena bakti dia, kita tak boleh. Biarkan dia. Kakek ikut keputusan Anda. Tuan-tuan, ini 100.000, jaga baik-baik ya. Kalau kurang, bilang lagi ke kakek buyut. Kakek buyut, bantu cari solusi sama kamu. Iya. Mama butuh 1 juta buat berobat. Kalau tuan-tuan punya uang, akan dikembalikan ke kamu. Apa? 1 juta, tuan-tuan. Kenapa uang pagi tadi sudah habis secuan itu? Bukan, Papa. Aku bukan papamu. Lagi pula, kamu terus bohong demi uang. Itu salah. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kakek buyut, tuan-tuan tidak bohong. Udah cukup, ingat. Aku tidak akan kasih seperak pun lagi. Juga tidak akan urus mamamu. Suruh dia pergi. Papa jahat. Mulai sekarang, tuan-tuan tidak mau ketemu kamu lagi. Kinshe, dia masih anak-anak. Kenapa kamu tega ke dia? Kakek, Anda belum tahu. Pagi ini anak itu baru saja minta uang ke Tuan Bo. Kalau Anda kasih lagi, mereka makin minta terus. Apa mungkin ada salah paham ya? Saya rasa tuan-tuan bukan tipe kayak gitu. Kakek, jangan urus dia. Nggak bisa. Hati saya rasanya sesak. Selalu merasa dia itu cucu kandung saya. Tolong cepat cari dia, kembalikan ke saya. Kakek, kesehatan kakek sudah lemah. Jangan terlalu emosi. Tes DNA sudah dilakukan. Kalau tes pertama bisa salah, siapa jamin tes kedua tak salah? Jadi siapa tahu tes kedua juga salah. Jinjo, kali ini dengarkan kakek. Pak Tua, Anda terlalu rindu cicit. Makanya. Diam, saya masih hidup, berdamai. Saya yang putuskan soal ini. Gunakan semua kekuatan keluarga Bo, cari ibu dan anak itu. Lakukan tes DNA terakhir.
Kali ini saya mau lihat sendiri. Tuan Bo, Cari tahu di mana ibu dan anak itu sekarang. Baik, Tuan Bu, anak itu tinggal sama ibunya di bawah jembatan barat kota. Bawah jembatan anak sekecil itu mana bisa tinggal di tempat kayak gitu? Lihat kalian sudah lakukan apa saja. Anak sekecil itu. Hujan lebat, demam tinggi. Dia cuma minta kita selamatkan ibunya, ayah kandungnya. Kalau lihat itu pasti sangat sakit hati. Kenapa bisa begini? Saya sudah kasih uang cukup. Walau susah, harusnya nggak separah ini. Pak Bo, ibunya anak itu sakit parah, butuh biaya pengobatan 1 juta. Dan asisten yang malah larang rumah sakit obati ibunya. Siapa suruh kamu lakukan itu? Pak Bo, Tolong dengar penjelasan saya. Saya tanya sekali lagi, laporan DNA hari itu sebenarnya gimana? Pak Bo, saya... Mama, aku sudah telepon tante. Tante akan datang. Tunggu tante datang. Nanti aku minta dia bawa mama untuk berobat. Anak kecilnya balik. Nenek, mama sakit parah. Tolong jangan sakiti mama. Mati itu pantas. Tidak seperti itu. Anak perempuan tidak tahu malu. Apa isi tas ini? Biar aku lihat. Kasih sini. Masih sembunyi apa? Biar aku lihat. Kok banyak uang? Ini uang buat selamatkan mama. Jangan rebut uangnya. Kembalikan uangku. Ya, dapat uang sebanyak itu dari mana? Dari kakek buyut. Buat pengobatan mama. Jangan coba-coba rebut. Jadi kalian tolong balikin uangku ya. Dia sudah sakit parah. Masih mau berobat. Jangan buang uang sia-sia. Kalian jahat semua. Berani gigit aku? Mau kubunuh ibumu? Jauh tuan-tuan. Kenapa kamu marah? Jangan sakiti anakku. Mama, Mama di sini, jangan takut. mama. Uangnya diambil mereka. Jang Ning, dengar ya. Kamu anakku. Semua milikmu. Punya aku. Mak, aku bisa kasih uang ke kalian. Tolong jangan sakiti anakku. Aku lahirkan dan besarkan kamu. Sudah bertahun-tahun. Sedikit uang begini. Mau suruh aku pergi. Semua yang harus kuberikan sudah kuberi. Aku benar-benar tak punya uang. Kenapa kamu tetap tidak mau? Lepaskan aku dan anakku. Tidak ada uang. Kalau tak ada uang, harus patuh. Nikah sama Dehai. Kamu harus paksa aku sampai mati. Baru kamu mau, ya. Semuanya ini kulakukan demi kebaikanmu. Dengar baik-baik. Nanti kamu tak perlu tinggal di tempat jelek ini lagi. Bukan buat dirimu, pikirkan anak kecil ini juga. Pikir baik-baik. Kalian semua bully ibuku. Kalian semua jahat. Tuan-tuan tidak mau sama kalian lagi. Mau mati? Mama, Aku mau lihat sekarang siapa lagi yang bisa lindungi kalian. Jauh deh, Hai. Kamu laki-laki dewasa, ganggu ibu dan anak yatim. Apa hebatnya kamu? Aku sudah panggil petugas. Cepat pergi. Tante. Tuan-tuan baik-baik saja. Maaf aku telat. Songlan, ini bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Tante Lin, Ning-Ning itu anak kandungmu. Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Karena dia anakku, aku bebas memperlakukan dia sesuai keinginanku. Ini masalah keluarga kami, bukan urusan orang luar. Kamu jangan ikut campur. Ning-Ning sudah lama sakit. Kamu tidak pernah peduli. Bahkan tuan-tuan pun kamu tidak pernah lihat sehari pun. Aku jadi ragu. Ning-Ning, benarkah dia anak kandungmu? Diam. Jangan bicara sembarangan. Songlan, jangan ikut campur urusan orang lain. Jiang Ning itu tunanganku. Aku bebas lakukan apa aja. Tunangamu? Ning-Ning belum setuju nikah sama kamu. Kayaknya malah kamu nempel terus nggak mau lepas. Kamu jangan pura-pura sedih. Dengar ya, aku udah kasih kalian 500.000 uang lamaran. Udah 5 tahun, aku bahkan belum pegang tanganmu. Hari ini, pilih kembalikan uangku. Atau ikut aku. Mak, tolong balikin uang ke dia. Uang itu, aku bakal kerja buat balikin. Itu 500.000. Kamu sakit gini. Gimana kerja buat aku? Jujur aja. Uangnya udah habis. Mending lupakan aja. Dengar gak? Mau bantu kan? Kasih uangnya keluar. Jauh deh, Hai. Minta uang pada yang utang sama kamu.
Nggak ada uangnya. Nggak ada yang ambil ini aja. Barang kecil ini buat ganti utang. Jangan sentuh dia. Ayah anak ini punya uang. Saya akan suruh ayahnya bayar utang ke kalian. Berani-beraninya kamu sebut laki-laki itu lagi. Kalau dia benar punya uang, nggak bakal hilang. Selama ini, Saya ngomong bener kok. Beneran. Coba kamu bilang, siapa ayah kandung anak ini? Siapa ayahnya? Mo Jinso. Ning Ning. Kamu ngomong bener ya, ayah kandung tuan-tuan, anak pewaris keluarga Bo, keluarga paling kaya, anak pewaris? Pantas aja barang ini dapat uang dari mana. Ternyata dikasih sama orang kaya. Tuan Bo, saya Hati-hati jalan. Pak Bo, maaf, aku salah ambil rambut DNA, aku keliru. Masalah besar begini. Kamu berani sembunyikan dari aku, bawa pergi. Yah, Pak Bo, tolong beri aku kesempatan lagi. Pak Bo, aku tahu aku salah. Pak Bo, Permata harapan. Tuan-tuan, ternyata tuan-tuan benar anak aku dan Ning Ning. Apa ngapain bengong? Cepat cari mereka. Siapkan mobil. Aku mau ke mereka secepatnya, dekat ibu dan anak itu. Ya, Ayah, mama sakit. Tolong selamatkan mama. Boleh kan? Ya, jangan pergi. Tolong selamatkan mama. Jangan hina mama aku. Ayah jahat. Ayah jahat. Tuan-tuan nanti tak mau ketemu lagi. Maaf tuan-tuan, semua salah ayah. Ayah gagal lindungi, kemudian dibuat cepatkan siap. Hai. Jangan macam-macam. Kalau tidak ayah tuan-tuan, tak akan ampuni kamu. Dehai, jangan-jangan ini benar. Dulu keluarga Bo cari cicit mereka. Itu susah banget. tentu saja benar. Kalau tidak wanita ini, kenapa rela susah gini daripada nikah sama aku? Kalau sudah tahu benar, cepat pergi. Nanti kalau tuan muda keluarga Bo tahu bisa habis kamu. Aduh, Ning Ning. Sebelumnya Mama salah. Mama, semua ini demi kebaikanmu. Jangan benci Mama. Bibilin, seorang anak lucu yang ditinggal keluarga orang kaya. Anak manis yang dibuang keluarga kaya, kenapa minta maaf ke dia? Maksudmu apa? Anak kecil ini. Dulu pasti pernah ketemu keluarga orang kaya itu. Tapi lihat lagi. Sekarang mereka tinggal di mana? Iya kan? Kalau orang kaya itu mau, terima mereka. Pasti sudah lama bawa mereka pulang, tinggal di villa besar. Bener. Jadi, keluarga kaya itu pasti nggak suka ibu dan anak itu. Kasih uang. Suruh mereka pergi. Apa? Cuma segini uangnya. Anakku cuma dikasih ini? Tuan-tuan nggak takut kok. Mau bantu obatin mama nggak? Biar mama hidup enak. Hai. Jangan coba pukul aku. Ide dari anak perempuan. Tenang aja. Asal kalian berdua nurut, aku nggak bakal ganggu kalian. Tuan-tuan, sekarang pulang cari papa. Bilang mau 10 juta. Nggak, minta 50 juta. Iya. Kalau mereka nggak kasih uang, kamu nangis aja ribut. Orang kaya itu demi gengsi. Pasti bakal kasih kok. Aku benci papa. Dia sama kayak kalian. Suka nyakitin aku dan mama. Hai, kamu gila. Jangan macem-macem. Ngapain kamu? Jangan gerak. Mama, Tuan-tuan nurut ya. Kalau nggak, aku patahin kaki mama kamu. mama, Tuan tidak takut. Jangan sakiti mama saya. Tuan nurut ya. Sekarang minta uang ke mereka. Pergi. Tuan tidak punya ayah. Ayah jahat itu. Sudah tidak mau Tuan lagi. Tuan tidak punya uang. Jang Tuan, buat apa kamu di sini? Bahkan ayah pun tidak bisa kamu jaga. Mama bantu kamu berdiri.
Jangan injak mama saya. Tolong jangan pukul mama saya. Tuan nurut. Minta uang ke ayah. 50 juta, jangan kurang 1 sen. Cicit perempuan, menantu perempuan cucu, jangan takut. Kakek buyut, ayo pulang sekarang. Cepat ikut semua. Tuan-tuan akan cari uang buat kalian. Banyak banget uang. Tolong jangan sakiti ibu aku. Jinso, kamu sebenarnya di mana? Kamu benar-benar nggak mau aku sama anak perempuan ya? Jangan tuan-tuan. Kamu nggak mau pergi ya? Kalau enggak, sekarang juga aku patahin kaki ibumu. Jangan. Kamu lagi dengar ya? Jangan pikir orang kalian banyak takut-takut sama kalian. Sebentar lagi tim penegak hukum akan datang. Kamu bikin ibu dan anak itu luka parah gini. Terus kenapa? Mereka udah terima uang nikah dari aku. Aku mau gimana aja terserah aku. Kamu emang pantas mati. Mau mengapain? Bawa orang yang mencelakai aku, si anak baik keluarga Bo, dan menantu cucuku. Bawa mereka pergi. Bagaimana dia memperlakukan menantu cucu dan anak baikku? Lakukan hal yang sama padanya. Keluarga Bo? Anda keluarga Bo terkaya di Haicheng? Seret dia keluar. Lakukan sesuai aturan. Tuan, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya kali ini. Berisik. Buat dia hilang dari Haicheng. Dan kamu juga, kamu telah menindas Ningning dan tuan-tuan selama bertahun-tahun. Kamu harus mendapat nasib seperti Zodihai, bayar harganya. Mertua, maafkan aku. Aku lihatlah dirimu demi aku sebagai ibu Ningning. Tolonglah. Kita satu keluarga, ampuni aku. Baiklah, maafkan aku. Kau dulu ya ibu. Bawa pergi, selidiki baik-baik. Apakah dia benar-benar ibu kandung adik ipar? Ningning, bela ibu. Bantu ibu cepat. Lin Shufeng, kadang aku berharap kamu bukan ibuku. Seret pergi. Aduh, Jiang Ning, berani sekali kamu ke aku. Kamu tidak tahu balas budi, jangan kira menikah dengan orang kaya. Bisa bebas dariku. Aku nanti kalau aku bebas, aku akan ganggu kamu seumur hidup. Bu Jinzo? Ning. Aku? Ayah jahat, jangan ganggu mama. Bahkan tuan-tuan ayah. Kamu bukan ayah, tuan-tuan yang nggak mau kamu lagi. Lihat apa yang kamu lakukan. Sekarang sudah terjadi. Cucu buyutku yang baik juga nggak mengakuimu. Tuan-tuan, jangan bicara begitu sama ayah. Ayahmu dulu nggak sengaja. Maaf tuan-tuan, semua salah ayah. Ayah minta maaf. Maafkan ayah ya. Nanti ayah pasti akan menebus kesalahan. Ayah jahat. Ayah jahat, tuan-tuan benci kamu. Nggak mau maafkan? Tuan-tuan. Tuan-tuan kenapa? Tuan-tuan panas banget ya. Jangan khawatir. Aku akan bawa ke RS sekarang. Cepat. Ayo tuan-tuan. Ayo. Ning, tubuhmu masih lemah. Butuh istirahat total. Soal tuan-tuan, aku akan jaga baik-baik. Tenang saja. Aku mau temani tuan-tuan. Takut dia bangun tak lihat aku. Dia bisa sedih. Sudah tidak apa-apa. Nanti aku akan terus bersama. Kalian berdua ibu dan anak. Tak akan biarkan kalian tersakiti lagi. Iya. Hasil dari rumah sakit sudah keluar.
DNA-mu dan Lin Shufen sudah ada hasilnya. Lin Shufen memang bukan ibu kandungmu. Aku sudah tahu. Lin Shufen sudah mengakui. Dulu dia temukanmu di Dijin. Jadi orang tua kandungmu mungkin ada di Dijin, kakek dan yang lain. Sudah ke Dijin cari kamu? Tak perlu. Sekarang aku punya kamu dan tuan-tuan. Sudah sangat cukup. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang aja, kakek pasti tahu batasnya. Iya, aku percaya kakek. Tuan-tuan, Mamat, Tuan-tuan, gimana rasanya? Ada yang nggak enak? Mamat, tuan-tuan lapar? Tuan-tuan, ini papa, bubur ini papa masak buat kamu. Mau coba nggak? Iya. ayo enak enggak? Iya. Jinjo, penyakit tuan-tuan kapan bisa sembuh? Tubuh tuan-tuan, sudah pulih bagus. Hari ini boleh pulang. Selanjutnya, cukup istirahat baik. Tuan-tuan, setelah pulang harus nurut ayah, paham ya? Mamat, nggak mau tuan-tuan lagi. Maman nggak akan tinggalin tuan-tuan kok. Ayah jahat nggak mau mama. Tuan-tuan juga nggak mau ayah. Mama masih sakit. Harus rawat inap beberapa hari lagi. Kalau tuan-tuan kangen mama, papa bisa ajak tuan-tuan. Kapan saja ke res lihat mama. Boleh ya? Aku mau tinggal sama mama. Dia res bareng mama. Tuan-tuan, mama masih harus diares. Lama banget. Tuan-tuan harus sekolah. Jangan ketinggalan pelajaran. Mengerti ya? Mengerti. Pinter banget. Papa udah pilih beberapa sekolah bagus. Nanti papa kirim buat kamu lihat. Nggak perlu. Papa kan ayahnya. Papa yang putusin aja. Ayo. Tuan-tuan pamit sama mama. Mama, cepat sembuh ya. Besok, tuan-tuan kesini lagi. Iya, mama tunggu kamu besok kesini ya. Cium dulu. Aku pergi dulu. Pelan-pelan. Dadah. Dadah. Tuan Bo, Nona kecil. Makan malam sudah disiapkan. Sudah siap? Papa, semua ini buat tuan-tuan. Iya, ini semua dipersiapkan buat tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan mau makan apa, bilang aja ke papa. Papa pasti beliin. Beneran? Iya. Nona kecil, kenapa kamu? Makanan hari ini kurang cocok selera kamu? Biar saya ganti yang lain. Kagak usah deh, aku suka kok. Tuan Bo. Silakan keluar dulu, bersihkan kamar yang saya siapkan buat Nona. Juga siapkan air panas. Nanti bantu Nona mandi. Siap, Tuan. Papa tolong jangan. Pukul tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kenapa? Tolong jangan pukul tuan-tuan. Papa yang gagalkan pukul tuan-tuan. Beneran? Iya, tuan-tuan bilang ke papa, kenapa nggak makan di meja? Nenek bilang, tuan-tuan masih kecil. Nggak boleh makan di meja. Kalau tuan-tuan bandel, nenek bakal pukul tuan-tuan. Itu semua salah papa. Papa bikin tuan-tuan sedih. Kamu anak papa dan si kecil keluarga Bo. Nggak ada yang berani bully kamu lagi. Beneran? Iya, tuan-tuan anak papa. Papa bakal sayang kamu kayak mama. Mama juga suka dessert. Boleh kasih mama makan? Boleh kita antar makanan buat mama bareng? Oke.
Tuan-tuan makan dulu. Nanti kalau tuan-tuan sudah kenyang, bilang ke papa mama suka makan apa. Kita baru antar makanan ke mama. Oke. Papa, tuan-tuan sudah kenyang? Tuan-tuan baik banget. Papa, kenapa nggak makan? Papa nggak lapar. Tuan-tuan, coba bilang ke papa, kenapa sudah kenyang? Masih ambil biskuit? Papa, tuan-tuan sadar salah. Tolong jangan pukul tuan-tuan. Jangan takut, tuan-tuan. Papa nggak marah kok. Papa cuma mau tahu. Kenapa kamu lakukan itu? Biskuit bisa dimakan kalau lapar. Nanti kalau tuan-tuan lapar, kau bilang aja ke papa. Papa masak makanan enak buat tuan-tuan. Beneran? Jadi tuan-tuan nggak bakal kelaparan lagi. Tentu mulai sekarang tuan-tuan tiap hari bisa makan sampai kenyang. Makasih, Pak. Kalau tuan-tuan udah gede nanti, tuan-tuan beli banyak makanan buat papa. Biar papa nggak kelaparan. Papa tunggu tuan-tuan gede. Pak, Air mandi buat nona kecil sudah siap, airnya sudah diisi. tuan-tuan, saatnya mandi. Habis itu tidur ya. Ayo. Kalau anak lain punya sesuatu, anak papa juga harus punya. Papa dulu banyak kurang buat kamu. Jadi, papa janji nggak akan biarin kamu sedikit pun susah lagi. Kenapa papa belum datang cari aku? Kenapa papa belum datang? Dulu teman-teman bilang, papa harus temani anaknya tidur. Papa harus temani anaknya tidur. Pelan-pelan aja, tuan-tuan masih kecil. Pasti lama-lama bakal terima aku. Tuan-tuan kenapa? Kangen mama ya? Iya, Papa ceritain dongeng buat tuan-tuan. Habis dengar nanti tidur ya. Mau ya? mau. Di hutan, ada 2 beruang gendut. Tinggal di timur hutan, satu beruang suka pakai baju biru. Suka baju biru. Papa, ceritanya klise banget. Terus, tuan-tuan mau dengar apa? Papa atau mama duluan suka siapa? Tuan-tuan pengen tahu? Kasih tahu dong. Oke. Tapi janji dulu. Papa sudah bilang ke tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bilang ke mama. Janji kelingking. Papa yang duluan, suka mama dulu. Hari ini, ulang tahun adik Ningjang. Tunggu dia pulang kerja, kasih hadiah ke dia, lalu... Nah, aku suka sama dia. Pak Wu, kamu udah seharian di sini, kerja sibuk terus. Gimana kalau pulang lebih awal hari ini? Istirahat sebentar. Nggak perlu pulang sesuai jamnya, ya pulang sesuai jam. Pelayan. Padahal pewaris orang kaya, tapi malah kerja di restoran sendiri. Jadi pelayan, hobi orang kaya. Emang susah dimengerti. Dehai, ini kota Jiang kita. Restoran nomor 1, restoran Hong Fangzi. Katanya harus jadi member. Orang biasa susah masuk. Hari ini, kamu jadi keluar uang. Tidak apa-apa, Tante. Hari ini ulang tahun Ning-Ning. Asal dia senang, biaya nggak masalah. Kata papa, member di sini aset minimal 5 juta RMB lebih. Hari ini kita beruntung berkat Kak Zhao bisa makan di sini. Ayo, masuk. Ayo. Jiang Ning, itu temanmu kan? Kenapa dia di sini? Jadi pelayan. Kakak sepupu, dia bukan gagal. Dia kakak tingkatku. Kakak tingkat, lihat cara Jiang Ning menatapnya. Pasti pacarnya. Dehai, jangan salah paham. Putriku nggak mungkin pacaran sama pelayan. Jadi pacarnya. Iya benar, sepupuku itu dia cuma masih muda. Kalau memang pacaran, pasti ditipu sama pelayan itu. Pelayan mana layak? Rebut cewek dariku. Nanti aku tunjukkan.
sedikit saja. Jiang Ning bakal tahu siapa pilihan lebih baik. Jiang Ning, ayo jelaskan ke Dehai sekarang. Mama, sudah aku bilang, aku sudah punya pacar. Mama yang maksa aku ikut. Oh, Dehai dengar penjelasan tante. Gak apa-apa Tante. Ning Ning sekarang memang salah paham sama aku. Dia belum kenal aku. Dehai, kamu pikir gitu? Baguslah. Halo tamu VIP. Panggil dia suruh layani kami. Mama, Jangan ikut campur, bukan urusanmu. Nona, ini hidangan khas restoran kami, masakan Prancis spesial, escargots de Bourgogne. Dan ini juga, Anda bisa coba juga foie gras panggang ala Prancis kami. Pak Bo, barusan ada tamu datang. Mereka ingin Anda layani langsung. Saya lihat mereka kelihatannya sulit diajak bicara. Bagaimana kalau saya tolak saja untuk Anda? Tak perlu, saya akan ke sana nanti. Kamu datang tepat waktu, cepat antar kami ke meja. Maaf Pak, silakan tunjukkan bukti reservasi. Nih, cepat. Maaf Pak, Kartu VIP Anda biasa saja. harus reservasi 3 hari sebelumnya. Maksud kamu apa? Saya VIP di sini. Kenapa kami tak dapat meja? Maaf dek kali, kami hanya untuk member SVP. Member SVP bisa reservasi kapan saja. Mungkin silakan datang lain kali. Kamu tahu siapa aku? Panggil manajer kalian. Ngapain diam aja? Cepat pergi sana. Nggak peka banget. Pantas jadi pelayan seumur hidup. Jiang Ning, lihat nggak? Mulai sekarang, jauhi orang bawah. Menjauh aja. Bu, kenapa nyusahin pelayan? Pelayan cuma kerja. Mereka bilang, cuma SVP yang boleh masuk. Dasar anak bandel. Kamu bela siapa sih? Ada apa ini? Manajer, pas banget Anda datang. Mereka ini nggak reservasi dulu, mau masuk ke ruang VIP kami. Ini gimana sih? Pelayanan macam apa? Begitu perlakuan kalian? Ke member istimewa? Maaf, Pak. Maksudnya gimana? Pak, kartu Anda cuma member biasa. Hanya SVIP kami yang bisa dapat meja kapan saja. Kamu, Jiang Ning, Kakak senior. Kakak senior ibuku, dia paksa aku menikah. Bisa nggak pura-pura jadi pacarku? Aku traktir makan 1 semester. Jiang Ning, kamu kayaknya nggak pernah tahu aku suka kamu. Oke, kamu bilang ya. kamu tuli ya? Nggak dengar aku ngomong apa. Ayo antar kami ke meja. Satu lagi, aku mau dia yang layani kita. Silakan ke sini. Baru bener nih. Ayo. Kakak Jal, nggak nyangka kamu punya pengaruh besar. Sampai manajer pun harus dengar kamu. Cuma makan doang kan? Gampang lah. Kalau kalian butuh apa-apa, cari aku aja. Tempat lain nggak jamin. Di Jangcheng, aku lumayan punya kekuatan. Dehai emang hebat. Sampai manajer di sini hormat. Nggak kayak orang tertentu, cuman pelayan yang nggak penting. Bu, jangan gitu dong. Jinjo, kenapa kamu di sini? Aku datang bantu. Bantu apa? Kerja aja, santai aja. Ngapain pura-pura sih? Orang nggak tahu kira ini restoran. Punya kamu kali. Anak muda kan gengsi. Aku ngerti kok. Layanin kami baik ya. Nanti. Kasih tip lebih deh. Mak, ini pacarku. Namanya Bu Jinjo. Jinjo, ini mamaku. Ini sepupuku. Ini anak teman mamaku. Tante, hai sepupu. Jiang Ning, berani-beraninya kamu diam-diam sama pelayan ini. Mak, aku memang mau cari waktu pas, berbilang sama mama. Jinjo, dia mahasiswa kedokteran, paling pintar di kampus. Sekarang udah diterima di RS besar. Setiap tahun rumah sakit terima banyak, magang juga banyak. Dia lulus atau enggak, belum pasti. Lagi pula, seorang magang, sebulan paling cuma 3.000. Nggak cukup buat aku. Sekali manicure aja kurang. Jadimu agak bengkak kuning. Mungkin waktu manicure, nggak sengaja infeksi. Saranin kamu cek ke rumah sakit kalau sempat. Maksud kamu apa? Jujur aja, selain itu, sebagai lulusan terbaik, selain gaji pokok, setiap bulan ada tunjangan dan bonus.
Dehai, dengar-dengar sekarang, kerja di Bosi Group Haicheng. Setahun ini pasti dapat duit banyak, lumayan sih. Setahun cuman 100 jutaan, dengar nggak? 100 jutaan loh. Nggak kayak orang lain kayaknya. Setahun dapat nggak nyampe sisa duit dia. Aku nggak peduli. Sekarang aku jadi guru. Tetap bisa nabung banyak dan aku yakin kemampuan Jinjo nanti pasti bikin aku hidup enak. Guru Jengik, kamu percaya banget sama aku. Dokter Bo, kamu hebat. Kamu harus percaya diri. Kalian ngapain sih? Cepet dong hidangin makanannya. ya, ngapain bengong aja. Cepat. Menu andalan di sini, kasih tahu ke kita, kasih rekomendasi dong. Tante Lin, ini menu Perancis loh. Dia paham nggak ya? Dia cuma pelayan. Jinjo, karena sepupuku udah bilang, tolong pesanin aja buat kita. Yang mahal, pilih yang paling mahal, biar mereka nyesek dikit. Jinjo itu dokter, sering ikut seminar medis luar negeri, seminar medis. Selain bahasa Prancis, dia bisa banyak bahasa lain. Bisa banyak bahasa, gunanya apa? Tetap aja di sini. Jadi pelayan sama kita. Dia juga kerja keras buat masa depan kami. Dia cuman, kadang kerja di sini, cuma part-time. Ngapain bengong? Cepat sajikan makanan. Nggak apa-apa. Jinjo, ada apa Ning-Ning? Duduk, makan bareng kita. Tolong sajikan makanannya. Oke. Pelayan yang biasa aja, pelayan. Kenapa ajak dia bareng? Mak, dia pacarku. Bisa hormat dikit nggak? Nggak apa-apa tante, cuma nambah 1 sumpit, aku bisa bayar kok. Hari ini ulang tahun Ning-Ning, yang penting Ning-Ning senang. Jang Ning, lihat kakak Zhao sangat perhatian. Tidak seperti yang lain. Cuma bisa omong doang. Ngomong-ngomong Ning-Ning, ini hadiah dariku. Hadiah ulang tahun. Terima kasih Jinjo. Cuman gantungan kunci biasa. Mungkin saja dibeli di pinggir jalan. Bener nggak? Tante, ini bukan beli di pinggir jalan. Aku khusus, cari desainer, pesan khusus. Wow, ini pasti pesanan murah dari online ya. Cuma Rp9.000 satu kan? Nggak malu juga ya. Mana bisa dibanding dengan makan malam dari The High. Nggak cukup buat bayar uang makan. Ini hadiah ulang tahunku. Suka nggak suka, aku yang tentuin. Bukan urusan kalian. Dasar rendah. Jang Ning, duduk sekarang. Kerja bawa piring di sini memalukan sekali. Kalau orang lihat, sungguh bikin malu. Harga diriku hilang. Sudahlah Ning-Ning, ini memang pekerjaanku. Bagus kalau tahu. Lagi pula ini, restoran top nomor 1 di Jiangcheng. Kamu cuma bisa jadi pelayan di sini, kerja angkat piring. Jinjo, abaikan saja. Ayo duduk. Masa kita makan bareng seorang pelayan? Di sini, nanti orang kira keluarga kita jatuh miskin. Maaf ya Jinjo, ibuku. Memang begitu sifatnya. Jangan ambil hati. Baru lulus, sudah kerja paruh waktu. Jadi pelayan, keluarga kamu sekurang itu uangnya. Nggak kekurangan uang. Tapi aku juga nggak mau pakai uang keluarga. Sekarang aku mampu biayai hidup sendiri. Kamu lumayan mandiri. Tapi sendirian itu berat di zaman sekarang. Tanpa latar belakang keluarga, jadi penopang. Nanti kamu bisa jadi apa sih? Masih bisa senyum di sini. Kayaknya kalau habisin semua harta keluarga, 10 juta aja, nggak bakal ada. Jinjo baru lulus. Kalian nggak merasa? Kalian terlalu keras sama dia. Nggak bisa ngomong gitu. Kalau dia nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Lihat aja kakak Zhao, baru lulus. Cuma 1-2 tahun. Sekarang dia kerja di perusahaan orang terkaya Jiangcheng. Kerja di sana setiap tahun, gaji tahunan. Dapat lebih dari 1 juta dengan mudah. Jangan ngomong gitu. Cuma karena Pak Bu angkat saya. Kalau dia nggak kasih saya kesempatan, saya juga nggak bisa dalam setahun dapat prestasi kayak gini. Dehai, kamu terlalu rendah hati. Tetap aja kamu punya kemampuan. Makanya Pak Bo pilih kamu. Iya, nggak kayak orang lain. Jangan kira bisa beberapa bahasa asing, jadi dokter magang, udah hebat. Hidupnya ya gitu aja. Paling cuma segitu. Cuma gaji tetap. Nanti beli rumah aja susah. Mungkin mobil pun nggak punya. Kalian udah selesai belum sih? Jang Ning, kita ini demi kebaikanmu. Kamu sama dia, masa depanmu gimana? Aku nggak peduli. Sekarang dia memang nggak punya yang kalian bilang.
Tapi aku yakin kalau kita usaha bareng, hari depan pasti bakal bagus. Ning, apapun yang kamu mau nanti, aku pasti kasih. Kedengarannya bagus. Kamu punya apa? Cuma bisa ngomong manis. Nipu cewek polos. Jangan ngomong gitu. Dia tadi udah bilang, selain gaji pokok 3.000, ada bonus totalnya bisa 5.000. 5.000 bisa buat apa? Buka botol aja nggak cukup. Pelayan. Mbak, ada perlu apa? Bawakan aku sebotol yang sering aku minum, Louis Keblat. Baik, tunggu sebentar. Lihat kan, orang kayak kamu seumur hidup, nggak ada harapan. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan ganggu adikku di sini. Kakak sepupu, ini urusanku sendiri. Nggak perlu kamu ikut campur. Kamu masih cewek muda. Kamu tahu apa sih? Ya Bu Linde, jangan marah. Ning baru lulus, belum paham. Nanti dia pasti ngerti. Maksud baik Anda. Saya jujur, masa depan Ning sudah saya atur. Tunggu anak saya stabil di sekolah, dapat kerja bagus, saya siapin pernikahannya, cari pasangannya yang sepadan, langsung nikah. Mak, aku baru lulus. Kalau sekarang dipikirin, nggak terlalu cepat. Jang Ning, wanita cuma muda beberapa tahun. Kalau kamu nggak cari sekarang, nanti pria baik sudah diambil orang lain. Kalau kamu buru-buru, mungkin biar ibuku kenalin satu buat kamu dulu. Jang Ning, gimana sih ngomongnya? Kamu demi orang luar ngomong gitu ke sepupu sendiri? Dia bukan orang luar, dia pacarku. Keluargamu ada berapa orang? Pada kerja apa di rumah? Orang tuaku usaha kecil. Kakekku udah pensiun. Sekarang di rumah masih ada kakak dan 2 adik laki-laki. Apa? Di rumahmu masih ada 2 adik laki-laki? Bawa keluarga segitu banyak? Di rumah masih ada 2 orang tua? Pantesan kerja jadi pelayan. Kayaknya biasa ngurusin orang ya. Rumah penuh orang tua dan anak kecil. Kayaknya nggak kebagian warisan. Kakak Jal, kamu terlalu menilainya. Lihat saja keluarganya, kondisi keluarganya begitu. Mana ada warisan yang diurus, nanti asal tidak punya banyak utang. Sudah syukur. Kami saudara. Hubungan kami baik. Tolong jangan curiga pada keluarga saya. Makan sejak kalian selesai nggak sih? Oh, hei, kenapa kamu? Hei, kenapa sih kamu? Kenapa kamu begitu? Maaf. Suruh manajer bawakan jaket. Bagus kamu. Bibilin baru ngomel sedikit. Kamu langsung siram dia pakai minuman. Kalau bukan kamu, pikiranmu jahat. Minumannya nggak akan tumpah kan? Sudah cukup. Malam ini, orang terkaya adain jamuan makan. Aku susah payah minta bantuan orang buat dapat kesempatan ini, Tuan Bo itu. Paling jaga sopan santun, gimana aku harus pergi. Maaf ya Tante Lin, itu pelayan. Dia nggak sengaja. Udah ku bilang, jangan suruh dia duduk di sini. Sekarang lihat. Jadi masalah kan, Jangan semua disiram ke Jinjo, barusan jelas. Nggak apa-apa, Pak. Aku sudah suruh orang cari jaket baru buat Tante. Udah dicariin jaket. Nggak bakal ganggu acara Tante malam ini. Kamu cuma pelayan. Bisa dapat jaket bagus apa? iya, jangan-jangan jaket cleaning service ya. Nggak malu keluarkan itu. Jinjo juga berniat baik. Kalau kalian nggak mau terima ya sudah, malah ngomongin dia gitu. Jang Ning, bukan maksudku ngomong. Lihat dia deh. Dari atas sampai bawah, mana ada yang kelihatan. Kayak orang sukses. Dia udah kasih semua yang dia punya. Bisa kasih apa lagi? Barang bagus apa coba? Jang Ning, aku bilang, udah gede gini. Kok masih polos gitu sih? Kebaikan dia itu nilainya berapa sih? Ini nggak ada hubungannya sama uang. Kayaknya kamu kebanyakan belajar sampai jadi bego. Punya duit baru bisa jadi orang hebat beneran. Nggak punya duit, nanti makan aja. Bisa susah. Pak Bob. Pak Bob, maaf waktunya mepet. Belum sempet siapin. Aku sama manajer cuma nemu ini, model custom pribadi. Nggak tahu pas atau enggak. Nggak apa-apa, kamu lanjut aja. Tante lihat dulu ya. Masih khusus pesanan pribadi. Gayanya lumayan mirip. Mungkin saja. Barusan diskon besar di pinggir jalan. Baru beli kan? Nggak ada logo sama sekali.
Apa bagusnya barang ini? Bu, ini pesanan eksklusif kelas atas, nggak ada logo dia itu wajar. Coba lihat, aku nggak bohong kan kain kayak gini. Aku cuma lihat di fashion show. Jadi Jinjo lumayan hebat juga ya. Tadi pelayan udah bilang kan, manajer yang cari sama dia. Cuma pelayan, apa hubungannya? Iya, mungkin saja manajernya mungkin karena hormat sama kakak Zhao kita. Pada akhirnya kalian meremehkan Jinjo, apapun yang dia lakukan, kalian tetap nggak puas. Ning, intinya salahkan dia yang nggak berguna. Lagi pula, ini Haicheng, restoran nomor 1, manajer lobby, demi jaga reputasi, kasih jaket custom. Terus kenapa? Santai. Aku ke toilet dulu, mau beresin diri. Bibilin, aku temenin. Oke, yuk kita pergi. Kayaknya dia masih harus kerja di sini. Nggak bisa langsung pergi, butuh waktu. Aku nggak mau pergi, aku nggak kenal kamu. Aku mau sama pacarku. Tinggal sebentar lagi. Aku nggak kenal kamu. Aku mau sama pacarku. Tinggal sebentar lagi. Oke, kamu bakal nyesel nanti. Tunggu. Kenapa berubah pikiran? Pelayan, ambilkan tagihan. Tolong bayar dulu sebelum pergi. Makasih. 18 Patri, restoran kalian mahal banget. Rincian tagihan semua tertulis di situ. Kamu bisa cek sendiri. Pasti jujur tanpa tipu. Kamu sengaja, ya? Ini restoran milik orang terkaya. Pikirkan baik-baik. Jinjo, ayo kita pergi. Oke, Jiangning. Tunggu aja. Suatu saat aku pasti nikahin kamu. Nanti kamu rasakan sendiri. Pak, bayar di sini. Aku kunci mobilku ketinggalan di meja makan, tolong ambilkan. Kunci mobilku ketinggalan di meja makan, tolong ambilkan. Oke. Bawa mobilku ke sini. Siap, Bulin. Mak, kunci kan ada di sini. Kenapa kamu bohongin dia? Berhenti, nak. Aku suruh mereka pergi. Aku cuma mau bicara sama kamu, ngobrol berdua aja. Aku tahu mau ngomong apa. Aku sama cowok di Hai, nggak mungkin. Apa maksudmu? Selama ini aku kerja keras, besarin kamu sampai segini. Supaya kamu cari pelayan restoran. Itu urusanku. Oke, urusanmu bisa nggak aku urus? Tapi selama ini, berapa banyak uang yang aku keluarin buat kamu, balikin uangnya. Aku bisa langsung lepas tangan. Mak, harus segitunya. Kamu harus gitu. Kamu mau mandiri kan? Hah, nggak mau aku ikut campur. Kalau kamu bisa mandiri finansial, aku nggak bakal peduli lagi. Nanti aku balikin. Nanti, kalau kamu nikah sama cowok miskin itu, kamu pikir masih ada masa depan? Kalau kamu mikir gitu, aku juga nggak bisa apa-apa. Baru aku ngomong dikit, langsung kamu ngambek. Aku ini ibu kamu. Masa iya? Aku mau nyakitin kamu? Tapi nggak bisa cuma karena aku ibu. Kamu terus ganggu hidup aku. Nggak bisa hormatin. Pilihan aku sendiri. Katanya, aku nggak hormat kamu. Selama ini, aku selalu atur masa depan kamu. Kamu kira bisa jadi guru aku? Kamu bisa nikah sama orang sehebat Dehai? Dari kecil semua, aku nurut sama kamu. Tapi sekarang aku udah dewasa. Aku bisa putusin sendiri. Ya, kamu pikir lulus kuliah sendiri, dapat gaji tetap sedikit, kamu langsung merasa sudah hebat ya? Semua hal, kamu nggak mau diskusi sama aku. Dengar ya, garam yang kumakan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Kamu bener-bener nggak masuk akal? Kenapa kamu rasa aku sekarang nggak masuk akal? Aku nggak bilang gitu. Aku juga pernah muda, aku paham pikiranmu sekarang. Tapi pikiranmu itu sama sekali nggak realistis. Kamu kira aku carikan suami buat kamu, aku cari ayah buat anakmu. Tapi aku nggak suka Zhao Dehai. Bisa nggak jangan paksa aku lagi?
Suka atau nggak suka, itu urusanmu sendiri. Aku cuma mau kamu nikah sama Dehai. Sisanya, aku nggak urus. Kamu suka banget sama dia. Suruh sepupu nikah sama dia aja. Ngomong apa sih kamu? Kamu tahu nggak? Aku udah susah payah. Bantu cari suami baik buat kamu. Mau kamu bilang apa? Aku tetap nggak mau nikah sama dia. Oh, kamu keras kepala banget. Coba kamu tanya-tanya. Orang seumur dia, gaji ratusan juta setahun, ada rumah dan mobil. Berapa orang yang kayak gitu? Kamu kan suka duit. Intinya, kamu cuma mau hidup nyaman di masa tua kan? Siapa sih yang nggak suka duit? Siapa yang nggak mau hidup enak? Aku bener-bener nggak nyangka. Kenapa kamu malah pilih sama pelayan dan susah-susah? Dia sekarang cuma sementara. Dia kerja di RS besar. Dia bakal kasih aku hidup enak nanti. Kamu muji dia setinggi langit. Tetap nggak bisa berubah. Dia tetap nggak punya uang. Nggak punya latar belakang. Nggak punya masa depan. Kamu ikut sama dia. Dia bisa apa sih? Cowok miskin ini. Tapi aku senang sama dia. Kamu tuh lagi nggak waras. Sekarang juga pulang. Pikir baik-baik. Ayo pulang sama aku. Maaf Tante, tadi nggak lihat kunci mobilmu. Tante Lin, mobil sudah di depan. Ma, ngapain sih? Masalah ini selesai di sini. Barang dari dia buat anakmu. Sekarang aku balikin. Ma, kok bisa-bisanya ibu putusin sendiri buat aku? Udah aku jelasin banyak. Kok masih nggak paham sih? Masa depanmu, kamu maunya apa sih? Kamu sendiri nggak tahu. Jangan bikin aku ingetin lagi. Bangunlah, anak kamu sama kami. Bukan dari dunia yang sama. Ayo pergi dengan orang yang nggak layak tampil. Ngapain dibahas lagi? Cuma orang yang nggak pernah naik panggung, yang peduli soal panggung itu. Tante, orang yang punya jabatan tinggi dan berpendidikan nggak akan menginjak harga diri orang lain atau ketulusan orang lain. Nasihat Anda hari ini, saya mengerti. Nanti silakan Anda meningning untuk mengunjungi Anda. Semoga perjalanan Anda lancar. Jang Ning, ayo kita pergi. Oh, Nggak apa-apa Tante, Ning pasti akan mengerti. Ayo kita pergi. kita pergi. Jinjo, maaf aku nggak tahu. Kenapa ibuku dan sepupuku bisa seperti itu ke kamu? Dulu mereka nggak seperti itu. Aku Nggak apa-apa, Pak. Aku tahu kenapa mereka begitu. Selama kamu masih percaya aku, mau nunggu aku, itu udah cukup. kita Jangan salah paham gitu. Aku cuma pikir harusnya aku peluk kamu. Waktu udah lama banget. Banyak hal jadi kabur. Saya cuma ingat segitu. Lalu nenek jahat itu pernah cari kamu lagi. Oh, aku ingat. Kayaknya memang ada kejadian itu. Waktu kita berharga, kita langsung ke inti aja. Waktu itu kita berharga, kita langsung ke inti aja. Oke. Aku nggak mau basa-basi. Kamu sama anakku, status sosial kalian beda. Kamu nggak bisa kasih apa-apa ke dia. Aku mau kamu jauhi anakku. Tante panggil aku hari ini. Semua yang Tante bilang, apa Ning tahu. Kayaknya dia nggak setuju. Aku ibunya. Semua tentang dia, aku yang tentuin. Dia masih muda, nggak ngerti apa-apa. Nanti dia bakal paham saya. Paham apa? Paham kalau Anda demi kepentingan sendiri, nikahin dia sama orang ini. Udah. Soal kemampuan, soal harta, kamu kalah jauh sama saya. Kalau tahu diri, cepat pergi aja. Sekarang, kelihatan kan jarak kalian berdua? Dehai itu sekarang di grup Bosi. Dipercaya sama orang terkaya, masa depannya cerah. Gimana bro? Udah mikir matang?
Kamu nggak bisa kasih masa depan buat Ning Ning. Saya cuma mikir, kalau kamu keluar dari grup Bosi, nanti Ida masih bisa nggak kayak yang kamu omongin sekarang? Wah, kenapa? Kamu kira kamu juga margabo? Kamu orang terkaya? Itu nggak penting. Yang penting, kamu masih bisa nggak tetap di grup Bosi? Pada akhirnya, kamu cuma mau duit kan? Oke. Di sini ini cek 100.000 yuan. Cukup buat kerja setahun. Ambil uang ini, pergi dari Ning Ning. Jangan muncul lagi. Lumayan kamu tahu diri. Jangan mimpi lagi. Biar nggak bikin masalah, nanti nyusahin keluarga. Papa, kok kamu setengah cerita nggak lanjut? Bapak lupa kelanjutannya. Tuan-tuan harus tidur. Sudah malam, Jangan dong, Pak. Cerita lagi, Pak. kalau tuan-tuan nggak mau tidur, Papa bakal telepon Mama. Awas ya. Kalau tuan-tuan nggak tidur, Papa bakal telepon Mama. Awas ya. Papa jahat kalau gitu. Tuan-tuan nggak mau Papa lagi. Tuan ceritakan ke Ayah tentang masa lalu boleh? Tapi aku lupa. Tidak apa-apa. Lupa tidak masalah. Yang penting, ingat ke depan saja. Ayah, boleh aku minta sesuatu? Ya, cerita saja ke Ayah. Ayah, nanti bisa selalu temani aku dan Mama. Sudah lama aku tak lihat Mama. Belum pernah sebahagia hari ini. Ayah akan selalu temani kamu dan Mama. Juga kakek dan paman. Nanti akan ada banyak sekali orang. Mereka semua akan temani kamu sampai kamu besar. Terima kasih, Ayah. Sekarang tidur ya. Besok Ayah bangunin kamu. Kita cari Mama. Tuan Bom, Shh. Ada apa? Oh, Pak Bo, Nona Li pulang malam ini. Dia ingin Anda menemui dia. tidak sempat. Kamu atur saja sendiri. Pak Bo, Nona Li tumbuh bareng Anda sejak kecil. Keluarga juga lama berteman. Bisnis juga saling terkait. Gimana kalau Anda tetap temui dia? Kenapa sekarang kata-kata saya nggak didengar? Ah, Maaf Pak Pu, saya segera atur untuk Anda. Nona, asisten Pak Bo bilang, Pak Bo ada urusan, mendadak nggak bisa datang. Dia memang tetap sama, nggak ada rasa manusiawi. Dia memang tetap sama, nggak ada rasa manusiawi. Kalau gitu, dia cuekin partner bisnis penting kayak saya, nggak peduli. Menurut kamu, kalau aku tiba-tiba tarik investasi, lalu pindah ke perusahaan lawannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Jangan, Nona. Keluarga Bo dan keluarga Li sudah lama berteman. Selain itu, kepentingan dua keluarga sangat erat. Pak Tua pasti takkan biarkan Anda bertindak sembarangan. Iya, aku tahu, sangat menjengkelkan. Selalu pakai orang tua itu untuk menekanku. Cari tahu semua info soal ibu dan Ajang Ning, semua datanya. Ya, aku ingin lihat seperti apa wanita itu bisa membuat Bo Jinzhou tertarik. Kalau Anda lakukan ini, kalau Tuan Bo tahu, dia bakal marah. Oh, Jiang Ning, Jiang Tuan-Tuan. Nona Jiang, ini surat keterangan keluar Anda. Terima kasih. Tidak perlu, jangan terlalu sopan. Setelah keluar rumah sakit, tetap jaga mood. Itu baik untuk kesehatan Anda. Mama, Tuan-tuan, akhir-akhir ini dengar kata-kata ayah nggak? Iya, Ning, aku sama tuan-tuan jemput kamu pulang. Mama. Kamu nggak di rumah. Tuan-tuan kangen banget. Mama juga kangen kamu. Malam ini Mama temanin tuan-tuan tidur. Gimana? Oke.
Makasih Dokter Bo. Oh ya, di rumah. Aku udah suruh pembantu bersihin semuanya. Cek lagi kalau ada yang kurang. Beli sendiri aja. Nggak perlu. Mama ambil aja, kata orang, uang sendiri harus istri yang pegang. Jangan tuan-tuan. Siapa yang ngajarin kamu kata-kata itu? Tuan-tuan benar kok. Nanti uang di rumah. Semua mama yang urus. Oke deh. Sementara Mama simpan dulu. Kalau perlu bilang Mama aja. Mendingan ikat ke HP dulu. Biar nanti nggak hilang. Nggak tahu juga di dalam ini ada berapa duit. 10, 100, 1000, sejuta, 10 miliar. Jinso, uang ini Uangnya agak kurang. masih kurang. Jadi dulu aku sama tuan-tuan hidup susah banget ya. Tapi ini cuma salah satu kartu keluarga. Masih ada kartu lain. Ada puluhan kartu acak. Lupa juga jumlahnya. Datangnya buru-buru. Jadi nggak bawa semua. Nanti semua kartu. Aku serahkan ke kamu. Nggak usah kartu kamu sendiri. Mending kamu pegang aja. Nggak bisa gitu. Ini tradisi keluarga, Bo. Semua uang harus istri yang pegang. Iya, Mak. Kakek buyut sudah bilang, kalau ayah nggak nurut, telepon aja kakek buyut. Nanti kakek buyut suruh paman buat ngurus ayah. Dengar kan? Kalau kakek dan kakak tahu ini, mereka bakal pikir aku jahat sama kamu. Jadi, oke deh. Aku jaga dulu uangnya buat kamu. Yuk, kita bertiga pulang ke rumah lama. Iya, Ayo, jalan yuk. Oh iya, Jinzo. Aku dengar dari tuan-tuan, katanya kakek dan yang lain ke luar negeri. iya, keluarga Bo biasanya tiap tahun ada liburan keluarga karena kamu sakit dan dirawat. Mereka nggak ajak kamu. Oh gitu ya. Nanti kalau mereka pulang, aku bakal ngomong sama mereka. Buat diskusi lagi. Nanti aku adain acara kumpul keluarga buat kamu. Nanti aku bakal kenalin keluargaku. Tapi mereka bakal ramah banget. Jangan sungkan ya. Nggak apa, aku senang banget. Iya kan? Seneng kamu mikir gitu. Halo. Pak Bo, ada masalah, ada kejadian di rumah sakit. Cepat kesini, tolong urus ya. Nggak apa, kamu urus aja dulu. Atau biar aku antar kalian pulang dulu. Dekat kok, sebentar lagi sampai... Santai, aku sama tuan-tuan jalan kaki aja. Emang deket. Di depan belokan berhenti aja. Papa, tuan-tuan tahu jalannya. Tuan-tuan bisa antar mama. Kalau ada apa-apa, telepon aku aja. Ya, kamu urus aja dulu. Kerjaan penting. Tuan-tuan cepat bilang dadah ke ayah. Dadah, ayah. Oke, tunggu ayah urus urusan rumah sakit, langsung pulang. Oke. Cepat pergi aja. Hati-hati nyetir di jalan. Ya, Ning. Mama, tuan-tuan udah lama nggak makan es krim. Bisa beliin satu buat tuan-tuan. Nggak bisa ya. Tubuh tuan-tuan baru sembuh. Sekarang nggak boleh makan itu dulu. Ya udah. Tapi Mama bisa masak masakan favorit tuan-tuan panggang bebek. Mau nggak? Mau dong. Kita cepet pulang yuk. Nonali, kedatangan Anda kurang pas. Pak Bu belum pulang. Gitu ya, kalau gitu malam ini saya nginap di sini aja. Tolong siapkan satu kamar ya. Nonali, ini kurang baik ya. Tuan sudah bilang hari ini harus jemput Nona kecil dan Nyonya muda kedua pulang. Kalau Anda di sini, nanti dia lihat. Dia mungkin nggak suka. Kebetulan saya bisa ketemu Nyonya muda kedua itu. Nonali, jangan susahin saya sebagai pembantu.
Enggak apa-apa, ikuti saja. Nanti saat Bu Jinso pulang, saya akan jelaskan pergi sana. Oke. Oh iya, ingat bawain saya. Kue favorit saya. Saya mau di sini. Tunggu mereka pulang. Baik, Nona Li. Mama sudah sampai, sudah dekat depan. Tuan-tuan, tunggu Mama pelan-pelan. Siapa kamu? Kenapa di rumahku? Adik, wait, kamu salah orang kayaknya. Tuan-tuan tidak salah. Ini rumah aku sama Mama. Lihat baik-baik. Ini rumah paling mahal se-Haicheng, lokasinya paling mahal. Kamu sama mamamu bisa tinggal di sini. Dan kamu, kampungan, mau melamar jadi pembantu, setidaknya pakai baju yang lebih rapi dong. Namaku Jiang Ning. Ini anakku, tuan-tuan. Aku istri Bo Jinzo. Jadi kamu itu wanita yang ngelahirin anak buat Bo Jinzo. Dengar ya. Jangan harap bisa masuk keluarga Bo hanya karena anak. Jangan pikir bisa menikah dengan keluarga Bo. Cepat pergi, jangan kotori tempat kami. Tanah keluarga Bo ini, Bo Jinzo nggak akan nikah sama kamu. Wanita kayak kamu. Jangan bilang gitu ke ibu jahat, ibuku. Nak, ibumu melahirkanmu cuma buat memanfaatkan kamu buat ancam aku, Kak Jinzo. Biar bisa masuk keluarga kaya, jadi istri orang kaya. Kamu bohong. Ibuku bukan orang seperti itu. Nah, kamu masih kecil. Urusan dewasa kamu nggak paham. Kalau mau hidup enak di keluarga Bo, harusnya sekarang belajar baik-baik menyenangkan aku. Kamu itu... Aku sama Kak Jinzo besar bareng dari kecil. Seringkali aku yang jaga dia. Hubunganku sama dia bukan tipe wanita kayak kamu yang bisa ikut campur. Ternyata cuma pengasuh ya. Kamu panggil siapa, Tante? Aku masih umur 20-an. Kulihat keriput di mukamu, hampir jatuh ke lantai. Suka nyuruh-nyuruh kami. Kupikir kamu adalah orang tua keluarga ini. Maaf ya, aku salah sangka. Ngomong apa sih kamu? Tante itu ibu aku. Dia nggak pernah bohong. Tahu siapa aku? Aku putri besar keluarga Li. Berani ngomong gitu ke aku. Cepat minta maaf. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Tuan-tuan, ayo kita pergi. Kamu berani cuekin aku. Aduh, sakit. Lepasin cepat. Untung badanku sudah pulih. Kalau enggak, aku dan tuan-tuan bakal kena masalah. Ada. Kamu ngapain sih? Nona Li, kenapa Anda seperti ini? Bangun Nona Li, tuan-tuan itu anak Pak Bos, kok bisa dorong dia? Aku nggak dorong. Jiang Yu, cepat jelasin. Jelasin yang jelas. Tuan-tuan jatuh sendiri, bukan didorong dia. Nona Li? Nona Jiang kan istri Pak Bos. Meski Anda nggak suka, jangan dorong dia. Bukan aku yang dorong. Dia fitnah aku. Bibi, aku kok... Jangan salahin kakak. Aku nggak hati-hati berdiri, jadi jatuh. Dasar bocah. Nona Li, tuan-tuan itu anak paling sayang di keluarga Bo. Paling dimanja. Kalau tuan besar tahu, aku juga susah jelasin. Kamu masih berani menantang aku. Hari ini, aku harus ajarin kamu aturan. Nona Li? Ada apa? Tuan, Anda akhirnya pulang. Tadi Nona Li mengganggu nyonya muda kedua, bahkan mendorong nona kecil jatuh. Ayah. Nggak apa-apa, tuan-tuan. Ayah ada di sini. Tak ada yang bisa ganggu kamu dan mama. Pergi dulu. Baik. Jinju, kamu pulang. Iya, selesai urusan rumah sakit, langsung pulang. Kak Jinjo, dia tadi cuma pura-pura. Bo Jinjo, aku tumbuh bareng kamu dari kecil. Kamu malah nggak percaya aku. Jiang Ning, cepat jelaskan. Aku sama sekali nggak dorong dia tadi. Nona Li benar. Tadi tuan-tuan jatuh sendiri. Ayah, tuan-tuan baik-baik saja. Bukan salah kakak. Linoi, aku nggak mau ada lagi. Pulang aja. Bo Jinzo, kamu baru kenal dia sebentar. Tapi kamu bela mereka berdua, malah suruh aku pergi. Aku nggak mau ulangi kata yang sama. Kak Jinzo, ingat nggak dulu waktu kecil, kita akur banget. Kenapa sekarang? Kamu jadi begini. Lain kali edit foto, ingat hapus watermark.
Ayah, tadi kakak itu kok bisa masuk rumah kita? Nggak ya Bapak, Tuan-Tuan. Dia dari kecil dimanja terus, jadi agak manja. Aku tahu kok, Miss Lee cuma agak nakal aja, nggak jahat kok. Nanti aku bicara sama dia, biar dia cepat pulang, nggak bakal ganggu kalian. Nggak perlu kok. Saya baru saja mendengar Nonali mengatakan keluarga Lee dan Anda keluarga Bo adalah teman keluarga. Kedua keluarga memiliki hubungan yang baik. Aku tidak mau karena hal kecil kami dan mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga. Meskipun kedua keluarga memiliki hubungan yang baik, tapi aku belum membiarkan istri sendiri dizalimi. Dr. Bo, Nona Renly untukmu penuh kasih sayang. Anda benar-benar tidak memikirkannya. Ning, aku sudah seseorang dengan anak. Jangan bicara omong kosong ini. Jika kakek dan yang lainnya mendengarnya, mungkin akan usir aku dari rumah. Baik. Ayah, jika kamu berani menggertak ibumu, saya akan meminta kakek saya untuk mengadu. Nona Lia, aku akan bersiap untuk memasak sekarang. Apakah Anda ingin tinggal makan malam? Nona jangan, aku tidak keberatan, terima kasih. Nah, aku bantu masak ya. Oke, ayo kita masak. Habis makan, aku akan bilang ke Tuan Lee, suruh orang jemput kamu pulang. Pergilah. Jujur aja, aku di sini itu atas perintah kakek. Tuan Lee nggak sebodoh itu. Bu Jinzo, semua yang aku bilang itu benar. Aku bisa buktikan. Lihat sendiri ini apa? Oke, nanti aku suruh orang antar kamu pulang. Bo Jinzo, kamu tahu ini apa? Ini soal keluarga kita. Kontrak kerja sama strategi tahun depan. Kamu tahu nggak? Kakek udah serahkan semua ini ke aku. Kalau aku nggak tanda tangan, kontrak ini batal. Ya, aku tahu. Kamu sama sekali nggak peduli sama proyek ini. Kamu percaya nggak? Kalau aku keluar hari ini, aku bakal kerja sama perusahaan lawan grup Buon. Nanti jangan nangis minta tolong ya. Mau kerja sama siapa itu urusanmu, tapi... Bu Jinzo, kalau kamu minta maaf sekarang, aku bisa maafin, lanjut jadi wakil tanda tangan. Untuk Lee tetap kerja sama kamu. Karena dua keluarga kita sudah lama berteman, ada beberapa hal harus aku jelasin ke kamu. Soal gimana caranya, itu urusanmu. Silakan bicara. Kamu tahu nggak kenapa kakekmu suruh kamu pegang penuh kerja sama kali ini? Kenapa? Kamu baru balik, mungkin belum tahu. Jelas apa? Jangan kira aku baru pulang, aku nggak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak kakekmu bilang nggak ke kamu, ayahmu, karena investasi kali ini gagal, Lesi jadi krisis keuangan, seluruh Lesi kena. Sekarang cuman tanda tangan kontrak ini, baru bisa minimalisir kerugian. Bu Jinzo, semua yang kamu bilang benar. Terserah kamu percaya atau enggak. Maksudmu apa? Kasihanin aku? Kamu udah dewasa, saatnya tanggung jawab. Buat keluarga, kakak iparmu udah masak, kalau mau. Tinggal makan dulu baru pergi. Kenapa sombong? Jangan sampai nanti. Kamu susah, no. Waktu itu, aku bakal suruh kamu. Kalau ada untung, nggak diambil, bodoh. Apalagi ini soal Bo Jinzo, si brengsek itu dapat untung murah. Aku mau lihat si kampungan ini bisa masak apa enak. Mama, kenapa kamu sama sekali nggak khawatir? Ada apa, Tuan-Tuan? Papa sama kakak nakal itu. Terus di ruang tamu. Aku takut Papa dibawa pergi sama kakak nakal itu. Papa nggak bakal dibawa pergi kok. Tuan-Tuan harus percaya Papa, ngerti ya? Kalau Papa berani ganggu Mama, aku bakal bilang ke kakek buyut. Suruh kakek patahin kaki Papa. Tuan-Tuan, ayo panggil Papa sama Kakak buat makan bareng. Aku nggak mau pergi. Kenapa, Tuan-Tuan? Marah sama Mama ya? Iya. Kenapa? Mama, kamu nggak suka Papa ya? Kenapa Tuan-Tuan bilang begitu? Aku dengar dari teman-teman. Setiap kali Papa mereka main sama tante lain, Mama mereka jadi sangat marah. Dan bikin Papa mereka berlutut di papan cuci. Papa Tuan-Tuan beda sama yang lain. Ingat ya? Mama, bisa nggak kasih uang ke Tuan-Tuan? Tuan-Tuan mau uang buat apa? Buat beli papan cuci buat Papa. Kalau nanti Papa bikin Mama marah, biar ayah berlutut di papan cuci. Tuan-Tuan,
Jangan sering belajar hal kayak gitu. Nanti mama suruh kamu bantu. Kerja rumah bareng mama. Oh, ngerti, Ma. Oke, panggil ayah sekarang. Makan sama kakak. Ngerti, Ma. Aku pergi sekarang. Panggil ayah buat makan. Ayo, Ngerti, Ma. Aku pergi sekarang. Panggil ayah buat makan. Ayo. Kenapa tuan-tuan? Apa kamu masih marah sama ayah? anak kecil belum mengerti apa-apa. Aku sudah bantu jelasin ke dia. Makasih, udah ngerti aku. Gak apa-apa. Jangan mana Miss Lee. Dia Tenang. Kalau aku bilang, mau makan di sini, aku nggak bakal pergi. Pas banget. Hari ini coba masakanku. Kakak Jinzhou, aku ingat, kamu paling suka ayam. Ayah, aku juga suka ayam. ayo tuan-tuan, Makasih, ya. Kakak, kenapa? Nggak makan. Masakan ibu. Enak banget. Makan-makan cuma tahu makan. Hati-hati nanti, jadi gemuk. Nggak ada yang mau. Nggak mungkin. Ibu bilang, tuan-tuan. Lagi tumbuh. Harus banyak makan. Ning makan juga. Beberapa tahun ini kamu capek. Gak apa-apa. Yang penting kita bareng keluarga. Yang lalu, biar berlalu. Kakak Jingzhou, aku di luar negeri bertahun-tahun, banyak susah. Lihat aku kurus. Dokter bilang aku juga harus makan yang bergizi. Kakak tuan-tuan, Aku ambilkan buatmu. nggak usah. Kalian ibu dan anak, nggak ada yang baik. Sudah cukup. Makan saja. Ngomong apa sih? Ngapain? Wah, ayam gede. Wah, ayam gede. Wangi banget paha ayamnya. Kamu udah gede. Masih rebutan sama anak kecil. Tapi kakak juga mau makan. Coba kamu panggil. Kakak cantik dengar, aku kasih paha ayam ke kamu. Nggak mau. Tuan-tuan. Gak apa-apa, Mama ambilkan buatmu. Aduh. Makasih, Mama. Jang Ning nggak nyangka masakanmu. Lumayan enak juga. Kalau suka, sering aja datang. Aku cuma pujian doang kok. Aku pergi dulu. Tunggu. Tuan-tuan, bukannya kamu. Pengen ke taman hiburan terus. Ayo ikut kakak. Yeay, aku mau ke taman hiburan. Kak, ayo cepet pergi. Bocah kecil. Siapa bilang mau ajak kamu ke taman hiburan? Papa. Bu Jinzhou, jangan kira aku nggak tahu apa niatmu. Kamu cuma mau nipu aku, biar aku jagain anak kalian berdua, supaya kalian bisa berdua saja, kan? Makan sudah. Kontrak juga sudah diambil sebagai imbalan. Tolong jagain tuan-tuan buatku. Nggak keterlaluan, kan? Bu Jinzhou, kamu tetap sama aja nyebelin. Kakak cantik, ayo cepat pergi. Kalau lama-lama taman hiburan tutup. Kenapa buru-buru? Cuma mikirin main. Kamu tahu nggak? Kalau kita pergi, papa mama kamu nanti bakal kasih kamu adik laki-laki. Mama beneran ya? Mama mau punya adik cowok? Nona Lee, jangan bikin anak jadi nakal. Tentu saja benar. Tuan-tuan, nanti kalau papa mama punya adik cowok, kamu nggak dipeduliin? Enggak lah. Mama selalu sayang tuan-tuan. Dan tuan-tuan juga mau punya adik cowok. Tuan-tuan, nanti kamu nyesel loh. Tuan-tuan nggak bakal nyesel, Kak. Ayo kita pergi. Enggak, sekarang aku suruh orang pesen tiket ke Afrika. Biar kamu puas main, yuk kita pergi. Papa Mama, dadah. Hati-hati ya. Linoi, hati-hati. Jangan bikin tuan-tuan nakal. Di rumah, udah lama nggak seram ini. Tunggu kakek mereka pulang liburan, rumah bakal makin rame. Kenapa, Ning?
Aku cuma penasaran. Penasaran apa? Aku penasaran kalau kita berpisah. Kamu nikah sama orang lain. Punya anak sendiri. Apa kamu masih bakal ketemu aku sama tuan-tuan? Seumur hidupku, cuma suka kamu. Kalau bukan kamu, aku lebih baik nggak nikah selamanya. Jinjo, aku beneran takut. Kadang-kadang aku juga nggak bisa bedain mana mimpi sama kenyataan. Aku takut semua ini cuma mimpi. Nanti pas aku bangun, aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Saat itu, aku nggak tahu harus gimana lanjut hidup. Ning, kalau kamu cuma capek. Tidur aja. Nanti saat kamu bangun, kamu akan tahu semuanya ini bukan mimpi.